Mungkin saja di saat itu dia ingin berpergian atau justru dia punya niat jahat terhadap motor milik sang ibu. Namun karena sang ibu sudah kapok dan terbiasa dengan perlakuan anaknya yang selalu menjual barang-barang tanpa izin, ibunya pun menolak untuk meminjamkan motor kepada Rian. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini begitu memilukan, sekaligus juga bikin miris. Hanya gara-gara tidak dipinjami sepeda motor, seorang pria di Bandung dengan tega menganiaya ibu kandungnya sendiri serta ayah tirinya. Yang kemudian, hal ini semakin mengerikan, yang mana pada saat itu sang ayah tiri berakhir tewas di tangannya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Hanya karena tak dipinjami sepeda motor, seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega menganiaya ayah tirinya hingga tewas. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Wajah tegas dengan sorot mata tajam serta tubuhnya yang banyak dipenuhi tato. Begitulah sosok Rian Triana alias Jambul yang dikenal oleh warga Kampung Empang RT 2 RW 12 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Meskipun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan besar, Rian tetap cukup ditakuti. Bukan hanya semata karena penampilannya, tetapi juga karena kebiasaannya yang sering berbuat onar dan menciptakan keresahan di lingkungan sekitar. Tidak banyak informasi di media yang mengungkap secara detail bagaimana kehidupan pria berusia 28 tahun tersebut. Namun yang pasti, semasa hidupnya dipenuhi oleh keonaran demi keonaran yang dia ciptakan sendiri. Mulai dari bermabuk-mabukan, keributan di lingkungan sekitar hingga aksi kriminal seperti mencuri. Aksi-aksi nekatnya itu membuat nama Rian dikenal sebagai biang masalah. Bukan hanya di kalangan warga, tapi juga oleh pihak yang berwajib. Keonaran yang terus-menerus Rian lakukan pun pada akhirnya menyeret dia ke balik jeruji besi. Dan meskipun begitu, media tidak banyak mengulas secara jelas apa kasus yang harus dia hadapi di saat itu. Begitupun dengan lamanya masa hukuman, tidak dijelaskan. Namun yang jelas, fakta bahwa dia pernah dipenjara sudah cukup menggambarkan bahwa ulahnya bukan sekedar kenakalan biasa, tapi sudah masuk ke dalam ranah pidana. Namun sobat, meski Rian pernah merasakan dinginnya lantai penjara dan menjalani hukuman atas ulahnya sendiri, rupanya itu belum cukup untuk membuat dia jera. Rian tetap saja senang membuat keonaran seolah hidupnya memang tidak pernah jauh dari masalah. Segala macam cara seolah dia halalkan, hanya demi memuaskan hasratnya untuk berbuat semaunya. Entah itu demi mendapatkan sesuatu dengan cepat dan instan, atau hanya sekedar karena dorongan amarah yang tidak pernah bisa dia kendalikan. Sikap dan perilakunya yang seperti itu tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya sangat waspada terhadap dia, sebab mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap Rian, termasuk keluarganya sendiri juga tidak percaya terhadap Rian. Rian ini merupakan putra dari seorang wanita lansia berusia 57 tahun bernama Entin Sumarni. Di saat itu Entin ini sudah menikah lagi dengan seorang pria lansia berusia 64 tahun bernama Eman Sulaiman yang kemudian menjadi ayah tiri bagi Rian. Namun sobat, media tidak banyak menjelaskan secara detail mengenai latar belakang pernikahan ibu dan ayah tiri dari Rian ini, maupun latar belakang bagaimana mereka akhirnya bisa menikah. Namun yang jelas, pasangan lansia tersebut berkomitmen penuh untuk menghabiskan sisa usia mereka bersama. Eman pun di saat itu dengan tulus bertekad ingin menjaga dan melindungi Entin di masa tuanya, termasuk menerima Rian sebagai putra tirinya. Sayangnya, keluarga yang sangat peduli terhadap Rian tersebut tapi justru kerap menjadi sasaran dari keonaran Rian sendiri. Mulai dari menjual barang-barang milik keluarga tanpa izin hingga menjadikan keluarganya sebagai tempat pelampiasan emosi. Kesabaran, nasihat bahkan upaya untuk membimbing dan mengarahkan Rian ke jalan yang lebih baik sudah berulang kali dilakukan. Namun memang pada dasarnya Rian sangat sulit untuk diarahkan. Rian seolah sudah terlalu dalam tenggelam di dalam hidupnya yang menyimpang. Sikap Rian tersebut akhirnya perlahan mengikis harapan keluarga yang semula mencoba sabar dan bertahan. Mereka mulai kelelahan, kecewa, dan pada akhirnya berada di titik putus asa. Mereka merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi ulah Rian yang tidak kunjung berubah.
Namun meski begitu, jauh di lubuk hati mereka, terutama sang ibu, masih ada harapan bahwa suatu saat Rian akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Namun rupanya, harapan itu hanya sebatas angan belaka, karena Rian justru tega berbuat hal yang tidak terbayangkan terhadap keluarganya sendiri. Suatu hari, tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, di antara malam yang hening dan damai, sekitar pukul 11.30, Rian yang diketahui baru selesai mengkonsumsi minuman keras datang menghampiri entin ibunya untuk meminjam sepeda motor. Entah untuk apa tujuannya. Mungkin saja di saat itu dia ingin berpergian atau justru dia punya niat jahat terhadap motor milik sang ibu. Namun karena sang ibu sudah kapok dan terbiasa dengan perlakuan anaknya yang selalu menjual barang-barang tanpa izin, ibunya pun menolak untuk meminjamkan motor kepada Rian. Dia takut motor itu akan dijual atau justru digadaikan diam-diam. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, entin pun dengan tegas menolak. Rian yang di saat itu masih berada di bawah pengaruh alkohol, ternyata tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ketika permintaannya ditolak, emosinya langsung tersulut. Dia begitu emosi dan merasa sangat sakit hati. Dia kesal karena ibunya sendiri tidak mau meminjamkan motor kepadanya. Rian yang sudah dikuasai amarah tidak mampu mengendalikan diri. Dengan emosi yang meluap-luap, dia langsung melampiaskan kekesalannya kepada sang ibu. Tanpa pikir panjang, dia mendorong tubuh ibunya hingga terjatuh ke lantai. Tubuh renta entin terhampas keras. Namun itu belum cukup membuat Rian puas. Rian yang sudah terlanjur kesetanan kemudian melakukan tindakan yang jauh lebih brutal. Tindakan yang tidak terbayangkan, yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Dengan penuh kebengisan, Rian menggigit bagian pelipis mata ibunya dengan keras seolah tanpa rasa iba. Gigitan yang buas itu menyebabkan robek yang cukup dalam di pelipis sang ibu. Cairan merah segar pun langsung mengalir deras dari luka tersebut, membasahi wajah entin yang di saat itu hanya bisa merintih kesakitan. Sementara itu, Eman, sang ayah tiri, yang melihat istrinya diperlakukan dengan kasar oleh Rian, tentu tidak bisa tinggal diam. Hatinya teriris melihat entin yang sudah rentah, tersudut, bersimbah cairan merah akibat ulah anak kandungnya. Eman pun berusaha melerai pertikaian antara ibu dan anak tersebut, berharap bisa menyelamatkan sang istri dari kebrutalan Rian. Namun sobat, keterlibatan Eman justru membuat Eman ikut menjadi target luapan emosi Rian. Setelah melukai sang ibu, Rian di saat itu langsung mengalihkan emosinya kepada Eman. Rian yang semakin gelap mata dan dirasuki oleh amarah dengan begitu membabi buta, lantas mengambil sebuah balok kayu yang entah dari mana dia dapat. Tanpa ragu, balok itu langsung dia ayunkan ke arah kepala Eman. Dengan penuh tenaga berkali-kali Rian memukul balok tersebut dengan brutal, seolah dia benar-benar sudah kehilangan akal sehat dan hati nurani. Eman dengan tubuh rentanya yang sudah dihantam berkali-kali dengan balok kayu, dia tidak punya tenaga untuk melawan. Tubuhnya lemah dan setiap pukulan yang mendarat di kepalanya seolah meluruhkan kesadarannya. Dalam hitungan detik, saat Eman benar-benar sudah tidak berdaya, tubuh Eman pun tersungkur ke lantai. Cairan merah segar menyembur dari bagian belakang kepalanya yang remuk, mengalir deras dan menggenang di lantai, membasahi sekitar tubuhnya yang tidak lagi bergerak. Eman yang tidak mampu menahan rasa sakit akibat pukulan bertubi-tubi pada akhirnya membuat nyawanya tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir di dalam kondisi yang mengenaskan setelah menjadi sasaran amukan membabi buta anak tirinya. Entin yang melihat kejadian tersebut sangatlah syok. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan matanya membelalak, tidak percaya melihat suaminya terkapar tidak berdaya di dalam genangan cairan merah. Jeritan entin yang diiringi isak tangis dan suara lirih penuh kepanikan pecah di tengah malam menggema dan memecah keheningan malam di Kampung Empang, RT 02 RW 12 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, yang mana tentunya sampai ke telinga para warga yang langsung berlarian menuju rumah entin dan Eman karena mereka panik dan penasaran dengan apa yang terjadi. Warga yang datang berbondong-bondong, mereka hanya bisa terperangah saat menyaksikan langsung kondisi di dalam rumah entin. Entin menangis histeris di dekat tubuh suaminya yang sudah tidak lagi bergerak, sementara Rian berdiri dengan nafas memburu, wajah masih penuh emosi. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, tidak butuh waktu lama bagi warga untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentu saja mereka tahu persis siapa dalang di tragedi ini. Rian yang sudah lama dikenal di kampung itu sebagai pembuat onar, sosok yang kerap menebar keresahan dan ketakutan. Maka ketika mereka melihat Rian berdiri di tengah ruangan dengan tangan yang masih menggenggam balok kayu, yang mana balok kayu itu pun berlumuran cairan merah, semua pun jadi jelas. Tidak ada yang ragu bahwa peristiwa ini adalah ulah dari Rian. Warga yang menyaksikan kebiadaban Rian tidak bisa lagi menahan emosi. Mereka benar-benar marah dan geram. Bayangkan saja seorang anak tega berbuat keji kepada ibu kandung dan ayah tirinya. Amarah warga pun meledak. Suasana malam itu berubah menjadi panas. Sebagian warga yang tersulut emosi mulai menghakimi Rian, menyerangnya dengan pukulan dan teriakan penuh kemarahan. Namun beberapa warga lain masih bisa berpikir jernih dan langsung bertindak cepat melerai perkelahian tersebut.
Lalu mereka bersama ketua RT setempat berusaha menenangkan situasi dan mencegah agar aksi main hakim sendiri itu tidak semakin brutal. Hingga kemudian mereka pun berhasil menghentikan warga yang sudah terbakar emosi dan segera mengamankan Rian agar tidak terjadi hal yang lebih parah. Yang kemudian, setelah situasi sedikit mereda, aksi keji Rian pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian. Dan sesampainya di lokasi kejadian, pihak kepolisian dari Polsek Banjaran dan Inafis Polresta Bandung itu langsung melakukan olah TKP. Di TKP, polisi pun menemukan bahwa salah satu korban yaitu Eman sudah meninggal dunia. Sementara korban yang lain yaitu Entin mengalami luka serius di bagian pelipis matanya. Entin yang mengalami luka serius pun kemudian dirujuk ke rumah sakit RSUD Al-Ihsan untuk mendapatkan perawatan. Sementara jenazah Eman dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih di Kota Bandung untuk kemudian diotopsi. Yang mana berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan tim forensik, korban diketahui meninggal dunia akibat luka berat di kepala bagian belakang. Di sisi lain, di lokasi kejadian, polisi melakukan penyelidikan dengan mencari alat bukti dan meminta keterangan saksi. Polisi pun turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa sebuah balok kayu dan gagang pel yang diduga menjadi alat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik korban yang awalnya hendak dipinjam oleh pelaku. Selain itu, polisi juga meminta keterangan para saksi. Pihak kepolisian di saat itu pun juga telah membawa Rian ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Malam itu, Rian yang sebelumnya mengamuk tidak terkendali, kini hanya bisa tertunduk saat dibawa petugas, dikelilingi tatapan tajam warga yang masih dipenuhi amarah dan rasa tidak percaya. Saat dimintai keterangan, Rian pun mengaku bahwa dia yang sudah menganiaya ibu kandung dan ayah tirinya, yang mana akibat dari kebrutalannya tersebut, ayah tirinya sampai tewas dan ibunya mengalami luka parah. Kepada polisi, Rian mengaku dia sampai tega melakukan hal itu hanya karena kesal lantaran tidak diizinkan untuk meminjam sepeda motor. Dari asumsi yang beredar di antara warga, motor tersebut hendak dipinjam untuk mengikuti konvoi merayakan kemenangan salah satu klub sepak bola yang berbasis di Bandung, yaitu Persib. Kendati demikian, isu tersebut terbantahkan oleh keluarga korban, yang mana alasan orang tuanya menolak pelaku untuk meminjam motor karena memang pelaku kesehariannya dikenal oleh keluarga suka berbuat onar, jadi tidak diberikan saat hendak ingin meminjam motor karena dikhawatirkan motor tersebut bisa digadaikan atau justru dijual. Setelah melakukan aksi kejinya itu, Rian pun menyatakan penyesalan yang mendalam. Dia mengaku tidak berniat ingin menghabisi nyawa korban, tetapi emosi yang menguasainya ditambah dengan pengaruh alkohol yang menyebabkan dia melakukan hal yang sangat fatal tersebut. Namun apalah arti penyesalan? Sebab semuanya sudah terlanjur terjadi. Rian pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Rian di saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 44 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa, dan pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat serta kematian dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu, jenazah Eman yang sebelumnya sudah selesai menjalani proses otopsi kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga untuk kemudian disemayamkan. Suasana duka menyelimuti rumah duka dan tangis pun pecah di sepanjang prosesi. Terlebih lagi bagi Entin, sang istri yang masih syok dan terpukul berat atas kepergian sang suami. Dia menangis tidak henti-hentinya, suara lirih namun penuh luka, seolah masih belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa suaminya meregang nyawa di tangan anak kandungnya sendiri. Tangisan itu terus mengiringi, bahkan hingga jenazah Eman dimakamkan. Tidak hanya pihak keluarga, setelah kejadian ini, masyarakat setempat merasa terkejut dan tidak percaya insiden seperti ini bisa terjadi di lingkungan mereka. Banyak warga yang mengungkapkan rasa prihatin sekaligus kekhawatiran mereka, dan tidak sedikit juga mulai was-was akan kemungkinan terulangnya kejadian serupa. Itu dia sobat, kisah Rian yang dengan tega menganiaya sang ibu dan juga menghabisi nyawa ayah tirinya hanya karena tidak dipinjami sepeda motor. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.